Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah, kemudian sampai suruk kurang lebih ya kita melaksanakan taklim di setiap hari Ahad ini. Semoga seluruh langkah dan amal soleh kita, ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian yang lalu saya menyampaikan tentang urgensi toharoh. Di antaranya saya sampaikan bahwa toharoh merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan dalam hidup ini. Itu sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 6, juga Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua, toharoh merupakan sebagai cara untuk memenuhi fitrah manusia. Karena manusia itu fitrahnya itu bersih, suci. Maka Allah turunkan syariatnya diantaranya untuk memenuhi kesucian itu, menjaga kesucian itu melalui syariat toharoh. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga bahwa toharoh merupakan bagian penting dari sebuah keimanan. Jadi kesempurnaan iman itu juga bisa dilihat dari bagaimana kita melakukan proses bersuci ya di dalam melaksanakan tuntunan agama. Bersuci atau toharoh merupakan bagian keimanan lah. At-toharotu atau at-tuhuru syatrul iman. Toharoh merupakan indikator kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sebut tadi sahih, hadis sahih ya dari Imam Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kemudian yang keempat, ya, toharoh juga merupakan Bapak rahimahullah cara untuk ya, melahirkan kesucian lahir dan batin. Jadi secara maknawi ya, toharoh itu bisa membersihkan hati, jiwa, perasaan. Karena banyak makna yang terkandung di dalamnya mengenai bagaimana hati itu bersih, jiwa itu bersih, mulut juga bersih, perkataan yang kotor. Itu ada pada pesan toharoh. Dengan demikian maka inti dari toharoh itu bagaimana manusia itu bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih badannya, bahkan bersih pakaian dan juga tempat di mana dia tinggal. Itu toharoh. Kemudian juga yang kelima, toharoh merupakan syarat sahnya sholat, ya. Sahnya ibadah, datangnya sholat. Jadi sholat itu akan sah ketika kita melakukan toharoh. Karena nanti kita bicara yang toharoh itu kan dua intinya kan. Jadi mengangkat hadas kecil atau hadas besar, juga menghilangkan najis. Maka dengan demikian maka sebuah ibadah atau sholat khususnya itu akan sah ketika didahului dengan toharoh. Jadi toharoh merupakan syarat sahnya sholat lah ya. Maka di dalam hal dikatakan layak balu sholatun bigori tohurin. Jadi tidak akan terima sholat seseorang tanpa ya diikuti dengan toharoh sebagai ya, syarat dari sahnya ibadah sholat. Kemudian juga yang keenam, toharoh juga mengundang kecintaan Allah. Ya. Dalam surah misalkan Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebenarnya Allah mencintai, menyayangi, senang pada orang-orang yang bertobat dan juga membersihkan, mutatahhirin, membersihkan dari hadas maupun dari najis gitu ya. Jadi itu ya yang keenam, bahwa toharoh juga akan mengundang ya, kecintaan Allah kepada kita. Kemudian yang ketujuh, ternyata toharoh pun memiliki pesan
untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia sekali. Jadi akhlak mulia itu juga tercermin dalam toharoh. Jadi banyak sekali nilai-nilai akhlak yang dapat kita ambil dari toharoh. Sehingga orang menjadi jujur, orang menjadi disiplin, menjadi teratur hidupnya kan. Jadi kalau kita renungkan semua makna ibadah itu, termasuk toharoh itu ada di situ pesan keteraturan ya. Sebagai contoh misalkan kalau ada orang wudhu, nggak mungkin dari kaki dulu kan, pasti ya niat dulu lah ya. Kemudian juga apa tadi membasuh muka, tangan, kepala, baru kaki ya. Tertib namanya kan, tertib itu 6 lah rukunnya kan yang pokok. Nah tidak mungkin dari kaki dulu kan. Ini kan tertib. Artinya orang Islam itu orang yang tertib, senang keteraturan, ya. Keteraturan, tidak mau hidupnya itu tidak disiplin. Disiplin, keteraturan, jujur. Jujur jelas ya. Nggak mungkin kita nyatut toharoh kan. Nyatut wudhu misalkan. Yang rukunnya 6 jadi berapa? Jadi 3. Ini pesan-pesan. Ada pesan moral dalam setiap ibadah, termasuk toharoh. Pesan kejujuran, pesan kedisiplinan, pesan juga keteraturan, konsistensi, keistiqomahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 ya, toharoh melahirkan kecerdasan. Kecerdasan yang holistik Pak ya, baik kecerdasan spiritual tentunya ya, kecerdasan logika, internasional, kecerdasan linguistik ya. Kalau kita kumur-kumurkan itu berarti kan ada pesan itu kan, agar kita berkomunikasi dengan cerdas ya, berbicara dengan baik ya. Ya, kemudian juga kecerdasan spasial barangkali ya, kecerdasan spiritual dan sebagainya lah. Ini saya kira toharoh. Juga yang ke-8, toharoh juga bisa membentuk masyarakat yang sehat. Ya. Jadi jika nilai-nilai toharoh diaplikasikan oleh manusia yang beriman kepada Allah, maka akan lahir sebuah masyarakat yang sehat. Ya. Keluarga yang sehat, masyarakat yang sehat dengan toharoh. Jadi bukan hanya suatu membangun individu yang sehat, sehat hatinya, sehat jiwanya, tapi juga masyarakat juga akan sehat kalau pesan-pesan toharoh itu diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang terakhir bahwa toharoh itu merupakan ya, ciri peradaban yang tinggi. Gitu. Apa Pak? Peradaban yang tinggi. Jadi Islam itu agama yang beradab, yang membawa sebuah peradaban. Karena paling tidak kita ini mandi lah. Bayangkan Pak, namun agama tidak mensyariatkan kita mandi dan wudhu, mungkin nggak mengenal air kita. Apa Pak? Nggak mengenal air. Tapi kita mengenal air Pak. Paling tidak mandi sehari berapa Pak? Ya, 2 kali Pak ya, pagi dan sore. Ada yang 5 kali Pak? Ya, 5 kali ada juga, cuman nanti bayaran PAM-nya ya meningkat kali ya. Ya 2 kali mandi. Kalau Jumat ada yang apa? Ya Jumat kan ada yang 2 kali tuh, ada yang wajib. Kalau nggak wajib berarti sunnah. Itu kan agama yang menunjung tinggi peradaban, ya, dengan air itu. Makanya mungkin ada juga di jauh di sana orang yang nggak pernah mandi Pak ya. Ya ada yang 6 bulan nggak mandi, 4 bulan nggak mandi gitu kan. Nah ini kan sebuah masyarakat yang primitif, maaf ya. Tapi saya kira kalau Islam tidak, karena diajarkan kita untuk berinteraksi dengan air, apa? Dengan air melalui al-ghuslu, mandi, atau al-wudu'u, wudu dan sebagainya. Jadi saya katakan bahwa toharoh itu sesungguhnya ciri dari sebuah peradaban yang tinggi. Itu barangkali ya saya ulang kemarin Pak, ya, bagi yang mungkin belum hadir saya tadi beberapa nilai penting. Untuk itulah maka toharoh merupakan bagian syariat dalam Islam. Bahkan kalau kita buka sistematika fikih, bahkan saya juga bawa satu, misalkan ini ada Fathul Qorib, ada Fathul Akhyar ya, misalkan kan ada Bulughul Maram ya. Kitab hadis itu dibuka dari bab toharoh. Bab toharoh. Selalu bab toharoh menjadi pembuka dari sistematika pembahasan, baik terutama dalam fikih, Pak. Nah, apa itu toharoh?
secara etimologi toharo itu artinya an-nazofah. Apa? An-nazofah. Kita sering mendengar an-nazofatu minal iman. Apa? An-nazofatu minal iman. Jadi saya katakan bahwa salah satu ya nilai penting toharo itu ada dalam rangka untuk menyempurnakan iman. Karena at-tahuru syatrul iman. Apa? At-tahuru syatrul iman. Bahwa toharoh adalah ya tanda sempurna iman, bagian dari iman. Sama dengan an-nazafatu sebagai muradif sinonim dari kata toharoh. Jadi ternyata juga sama, an-nazafatu syu'batun minal iman. Bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Bagian yang tak terpisahkan lah dari sebuah keimanan. Maka secara linguistik atau secara etimologi ya, secara lugotan, bahwa at-toharoh bimana an-nazafah. Apa? At-toharoh bimana an-nazafah. Bahwa toharoh artinya bersih, kesucian dan kebersihan. Ada juga makna yang lain at-tanzih. Apa Pak? At-tanzih atau at-toharoh bimana at-tanzih. Sama aja artinya bersih, suci. Atau juga yang ketiga arti toharoh al-khulu minad danas. Apa Pak? Al-khulu minad danas. Jadi bersih dari najis, dari kotoran. Dari kotoran itu dari najis. Jadi itu tiga makna etimologi dari toharoh. Yang pertama adalah bersih, yang kedua suci, yang ketiga bersih dari najis atau kotoran. Secara terminologis di antara banyak sekali ya makna daripada toharoh rahimakumullah ya di sini disebut banyak memang ya. Saya bacakan ya. Wa toharotu ya bi fathit to lugotan an-nazafatu. Jadi toharoh dengan to yang difatahkan at-toharoh karena ada at-tuhuro. Ada to yang didomkan, yang difatahkan ya. Jadi kalau toharoh dengan fathah itu artinya an-nazafah. Wa amma syar'an, adapun secara syariat, secara terminologis ya. Fiha ya di dalamnya tafasirun kasiratun. Tafasiru kasiratun. Banyak sekali ya makna toharoh itu ya. Banyak penafsiran toharoh. Minha di antaranya ya qauluhum fi'lu ya, yaitu fi'lu perbuatan matus tabahu bihis sholat yang membolehkan sholat. Jadi sholat itu menjadi sah, menjadi boleh ketika ada tohar. Ya. Atau min wudu'in, yaitu wudu. Au guslin atau wa guslin dan mandi besar atau mandi lah ya. Mandi besar berarti mandi sunnah juga bisa. Guslin, mandi. Wa tayamumin dan tayamum. Wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Nah, nanti amat tuharo. Jadi kalau ada juga ada at-tuharo, ada tuharo. Jadi tadi kan to ya fathah dan ini dia yang didomahkan. Tuharo. Bidomi tadi kan. Fasmun ya, libaqiyatil ma. Jadi tuharo itu artinya suatu apa namanya? Kelebihan dari air yang dipergunakan untuk bersuci. Jadi itu fasmun atau fasmun libaqiyatil ma. Jadi yang kalau tuharo itu adalah nama dari sisa air yang digunakan untuk berwudu. Itu apa? Tuharo. Wala makana ma'alatan li tuharo istatroda musannif di anwa ilmiah. Nah, ini karena kalau gini lama Pak ya. Udah kita langsung aja Pak ya. Nah, jadi lama nih kalau satu-satu ya dibaca Pak ya. Karena bisa begitu kalau ngaji Pak, hiji-hiji gitu. Dilatainya. Langsung aja Pak ya, poin-poinnya ya. Farahimakumullah, jadi pengertian toharo itu adalah ibaratun. Tadi itu di dalam kitab tadi, toharo itu berbicara mengenai kesucian atau mensucikan ya diri kita dari apa? Hadas. Dari hadas atau membersihkan dari najis. Kayak gitu ya.
Nah, makanya dalam kitab Tuhfatul Akhyar saya tulis ya bahwa pengertian toharoh adalah ibaratun an rafil hadas ya au izalatin najas atau izin najas ya au ma fi maknahuma ya, au fi suratihima. Jadi toharoh adalah sebuah perbuatan yang apa Pak? Menghilangkan hadas. Ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Atau menghilangkan najis atau pada keduanya. Nah, ini toha. Jadi kalau begitu toro itu hanya dua saja objeknya, Pak. Satu menghilangkan najis, mengangkat hadas. Jadi menghilangkan hadas. Itu ada pada badan. Kalau menghilangkan hadas itu ada pada badan. Hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil misalkan Bapak sekalian ya kita buang air, BAB atau BAK. Itu hadas kecil, Pak. Ya. Kalau hadas besar misalkan bersetubuh. Itu hadas besar. Kalau wanita juga termasuk menstruasi atau nifas. Setelah melahirkan kan keluar darah, mandi. Ya, itu namanya hadas besar. Bapak sekalian, jadi toharo itu menghilangkan hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan hadas ini ada pada badan. Yang kedua, toharo itu juga menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Kalau najis berarti bukan di badan saja. Ada di badan, bisa di baju, pakaian, bisa juga di tempat. Gitu ya. Jadi kalau begitu toharoh adalah perbuatan ibaratun ungkapan perbuatan yang menghilangkan hadas dan membersihkan najis. Nah, itu pembicaraan toharoh, Pak. Ya, itu saja barangkali ya. Jadi bagaimana menghilangkan hadas kecil dan hadas besar atau membersihkan najis. Kalau menghilangkan hadas kecil dan besar itu Bapak melalui satu al-ghuslu. Apa? Al-ghuslu. Yang kedua al-wudu'u. Apa? Al-wudu'u. Yang ketiga adalah at-tayammumu. Jadi mandi, wudu dan tayam. Kalau membersihkan najis ya berarti menghilangkan najis. Izalatun najasa. Nanti kita bicara apa saja benda yang najis itu Pak sekalian. Dan bagaimana cara menghilangkannya. Nah, ini kan ada ya, paling tidak ada 7 lah benda yang bernajis harus kita hilangkan. Bapak sekalian, jadi kalau begitu sekali lagi bahwa objek daripada toharoh itu ya pertama menghilangkan hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua apa tak? Izalatun najasah. Itu toharoh dari najis. Dengan bagaimana? Dengan tadi ya, kalau menghilangkan najis itu 3 macam. 1 wudu, 1 al-ghuslu mandi, 2 wudu, 3 menghilang apa? Tayamum. 3 tayamum. Bapak rahimakumullah, kemudian kita masuk kepada alat yang digunakan untuk mandi, wudu, atau juga menghilangkan najis itu air namanya. Apa Pak? Air. Makanya air itu menjadi penting dalam ciptaan Allah Pak ya. Bahkan saya dengar, tapi belum tahu tuh apa benar atau valid atau tidak, bahwa Allah menciptakan pertama kali itu kan ya Nur Muhammad lah ya. Tapi itu air katanya. Nah, air. Maka dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 30 saya baca itu, awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kana taratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i
kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nanti lihat tuh Pak. Surah apa tadi? Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir tidak melihat, memperhatikan anas samawati wal ardo, bahwa langit dan bumi itu awalnya menyatu katanya. Ya, itu seperti itu. Anas samawati wal ardo kana tarotqon. Jadi langit itu bersatu awalnya. Fafataknahuma. Kemudian Allah pisahkan. Hanya ada teori Big Bang gitu ya. Apa Pak? Saya nggak tahu juga tuh ya, nggak ngerti lah teori itu ya. Teori apa? Big Bang. Dalam ilmu astronomi ya Pak ya. Kemudian waja'ana minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan aku jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Nah, jadi air itu sumber kehidupan. Waja'ana minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya, dan aku jadikan dengan air itu segala sesuatu menjadi hidup. Afala yu'minun. Apakah engkau masih enggak beriman kan? Itu surah apa? Al-Anbiya ayat 30. Jadi Allah menyebut kata air, al-ma. Nah, maka untuk itu penting sekali air dalam kehidupan manusia. Bersyukurlah kita, walaupun musim kering di mana-mana, ya Bogor masih banyak air Pak ya. Alhamdulillah nih Pak. Itu surah Ibrahim Pak itu. Ayat 34 ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kenapa air itu menjadi penting? Karena dia merupakan wasilah ya sempurnanya ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu akan sempurna, bahkan sah barangkali kalau ada yang digunakan untuk toharoh, baik itu mandi, berwudu, atau membersihkan najis, itu dengan air. Dan air yang dapat dijadikan sebagai toharoh itu ada 7 paling tidak. Yang pertama adalah ma'us sama atau ma'ul mator. Apa? Air hujan. Jadi air hujan gede, orang wudu langsung. Tapi lawan mandi era baru aja. Mandi besar pakai air hujan, boleh nggak Pak? Boleh. Itu air yang Allah sediakan untuk bersuci Pak sekali. Air hujan. Apa? Air hujan atau air dari langit. Karena dalam keterangan bahwa air itu keberadaannya 2 Pak. Di langit dan di bumi. Asalnya satu tadi dari langit. Jadi air itu keberadaannya 2 ya. Dari langit dan dari bumi. Nanti ada 7 itu ya. Walaupun asalnya satu dari langit. Jadi kalau kita lihat surah Al-Anbiya ayat 30 tadi kan berarti dari langit ya. Walaupun secara keberadaan itu bisa 2, langit dan bumi. Makanya 7 ini menunjukkan 2 keberadaan air. Yang pertama adalah air hujan. Ma'us sama atau ma'ul mator. Yang kedua ma'ul bahri. Air laut. Jadi namun orang wudu ya, pakai air laut itu sah juga wudunya Pak ya. Air asin, ma'ul milhi. Apa? Ma'ul milhi. Atau mau mandi besar di laut boleh nggak Pak? Boleh, itu sah itu Pak. Niat ya, nawaitu ya Rob al hadasil akbar ya. Lillahi ta'ala. Cebur gitu. Atau ya nanti kan ada ya, ada sunnahnya Pak ya, ada kaifiatnya. Gimana kita membersihkan, menyela-nyela dan sebagainya. Nanti ada kajian tentang wudu, tentang apa? Tentang mandi dan sebagainya. Yang kedua Pak, ma'ul bahri atau ma'ul milhi. Yang ketiga ma'un nahri. Air sungai. Sungai itu boleh dijadikan sebagai air untuk bersuci. Orang dekat dengan Ciliwung berarti Pak ya. Ciliwung. Itu air apa? Nahri. Yang keempat ma'ul bi'ri. Apa? Ma'ul bi'ri. Air sumur Pak ya. Apa air? Air sumur. Ma'ul bi'ri. Itu juga ya bisa digunakan untuk bersuci. Untuk berwudu atau mandi besar.
Yang kelima, ma'us salji. Apa Pak? Ma'us salji. Salji itu air, salji itu Pak, es Pak. Ya, air es. Namun ayah es balok, satrek, mencair, kemudian ditampan ke tempayannya. Boleh nggak Pak untuk berwudu? Boleh. Itu air apa? Air es. Salju. Yang keenam, ma'ul aini. Air yang bersumber dari mata air. Dari mata air. Nah, itu boleh untuk bersuci. Yang ketujuh, ma'ul barodi. Air embun. Apa? Air embun. Jadi itu juga ya air yang boleh untuk bersuci. Itu ada 7 Pak. Ada 7 pembagian A. Yang pertama Pak tadi air mator ya, air hujan. Yang kedua air bahari, apa namanya, laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air es. Yang keenam air dari mata air. Yang ketujuh air embun. Ma'ul barod. Apa? Ma'ul barod. Mengenai air ini Pak sekalian, ada 4 hukumnya. Apa Pak? Ada. Nah, tadi yang 7 tadi kan berarti 2 tadi keberadaannya. Ada yang dari langit, seperti apa Pak? Ma'ul makor. Itu hujan. Air hujan kan dari langit Pak ya. Ada yang dari bumi. Jadi secara eksistensial keberadaannya itu ada 2 Pak. Langit dan bumi. Yang 7 tadi. Nanti ada yang berpendapat bahwa asalnya itu 1 ya. Dari kalau kita buka tadi surah Al-Anbiya itu korelatif ya. Dengan bahwa Allah menciptakan, mereka menyatu ya. Kemudian Allah pisahkan langit dan bumi. Ini tentang air. Untuk hukum air ada 4 paling tidak ya. Yang pertama air yang suci dan mensucikan. Apa Pak? Airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya, dia tidak bernajis ya. Dia tidak terpakai itu kan. Itu bukan air mutlak. Ma'ul mutlak. Jadi yang 7 tadi namanya air mutlak. Bisa karena suci dan mensucikan. Jadi kita kalau mau berwudu, mau mandi besar, ya pakai air ini Pak. Pakai air, hukum air ini. Ya. Tohirun linafsihi, mutatohirun ligorihi gitu kira-kira ya. Wahwa ma'ul mutlak. Jadi air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau kita wudu di air laut itu suci dan mensucikan. Kita berwudu di air hujan itu suci dan mensucikan. Suci airnya dan bisa mensucikan, menghilangkan hadas tadi kan, ya, atau menghilangkan najis juga bisa dengan air tersebut. Itu ya, kalau itu terutama hadas ya, bukan air suci dan mensuci. Itu namanya ma'ul mutlak. Yang kedua ada air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci karena bisa untuk nyuci pakaian ya, bisa untuk diminum kan, dimanfaatkan. Ya. Tapi dia tidak bisa untuk bersuci. Ya. Tidak bisa untuk dipakai untuk apa Pak? Wudu atau mandi besar. Ya. Apa saja itu? Yang pertama air yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai. Namanya mustamal. Apa Pak? Mustamal. Jadi mustamal itu yang sudah terpakai. Ma'ul mustamal. Jadi kalau ada air, kalau dulu begitu hati-hatinya ya, guru kita menerangkan dulu ya, kalau air cai saember terus kakobok, itu mustamal. Ingat dulu ya, itu penjelasan waktu SD dulu tuh guru tuh. Ayah cai saember Pak, dikobok itu mustamal. Itu saking ikhtiatnya ya guru-guru kita itu. Jadi kalau ada air nih ya sudah dipakai
Wudhu di keran, di bawah ayah ember, ini contohnya. Itu kan udah terpakai Pak ya? Itu nggak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Airnya suci dia, suci airnya. Tapi tidak bisa untuk bersuci. Digunakan untuk mensucikan dari hadas tadi. Kenapa? Air itu sudah terpakai. Makanya dalam juga ketentuan ada hadis dari hadis tidak boleh seorang suami mandi kemudian istrinya mandi juga bekas air suaminya. Masing-masing harus ya masing-masing aja gayungnya sorang-sorangan gitu. Itu mustamal, kenapa? Mustamal. Yang kedua yang termasuk air yang suci dan tidak mensucikan. Air yang sudah tercampur dengan barang yang suci. Nah, atau dengan air yang suci juga. Seperti sirup marjan. Nah, nyian sirup saember. Nggak boleh untuk berwudu itu. Oh, sirup pakai ember? Iya, di pondok pesantren begitu dulu. Jadi ke pesantren nggak ada tuh Pak ya. Kalau bikin sesuatu pakai ember Pak. Ya. Terus tempat ngadukan naonnya nu ayah. Ya itu di pesantren gitu Pak. Satu ember bikin sirup. Ya, kadang nggak ada tempat ya. Ayah ember gitu. Sekarang pertanyaannya boleh nggak? Ya, cair sirup digunakan untuk wudhu gitu? Nggak boleh. Itu air sudah bercampur. Jadi air yang suci yang sudah bercampur dengan barang yang suci. Itu tidak boleh. Dia airnya suci, makanya boleh untuk diminum kan. Tapi tidak boleh untuk menghilangkan hadas atau tidak mensucikan. Ya, dalam arti tadi menggunakan hadas. Atau yang lain banyak ya. Bisa air campur dengan sirup, dengan susu barangkali ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, air suci dan tidak mensucikan tadi kan, masih ini ya. Air yang keluar dari pohonnya. Misalkan air dari air kelapa lah bisa gitu ya. Aren ya. Ada aren Pak. Ada airnya apa aren tuh Pak? Enak tuh Pak ya. Aren. Hah? Lahang ya, oh lahang ya. Lahang itu. Itu nggak boleh tuh bersuci Pak. Jadi wudhu pakai cai kalapa. Ya. Diminum teman ya. Jadi itu yang tiga ya. Tiga yang menunjukkan bahwa air itu suci tapi tidak mensucikan. Tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kalau ini boleh nggak bersuci Pak? Boleh nih. Boleh. Ya. Tapi kalau ini dicampuran ku susu bendera, nah jadi iklannya. Terus susu apa ya? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Itu suci dan tidak mensucikan berarti ya. Atau pakai sirup, campur pakai sirup, nggak boleh juga. Nah itu sudah bercampur dengan yang lain. Makanya ada nanti air bersyarat, ya, ada air yang sudah bercampur ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini lanjutan. Jadi air suci yang mensucikan, tidak makruh dan tidak bernajis, itu mutlaknya ya. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Tadi tiga Pak ya. Yang ketiga, air suci dan mensucikan tapi makruh. Nah, apa Pak? Air suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Kalau makruh kan masih boleh Pak ya. Walaupun ya dibendulah ku Allah. Lebih baik ditinggalkan. Apa itu? Air yang terjemur Pak. Apa ya air yang terjemur? Itu namanya kita mendengar musyammas apa? Musyammas. Jadi air yang terjemur itu namanya air musyammas. Jadi kalau ada kubangan kan, atau kecuali kalau terjemurnya itu ya pakai bejana dari emas dan perak kali ya. Itu tidak ya. Kalau selain itu bisa panas kan. Nah, itu ada ilatnya kenapa itu tidak boleh digunakan untuk bersuci karena itu akan melahirkan penyakit baros katanya, belang. Jadi Rasul itu melarang kepada Aisyah
Ya, wahai Aisyah, jangan engkau pakai itu air karena akan melahirkan penyakit belang. Apa Pak? Penyakit belang. Itu ilatnya ya, dilarang. Makanya walaupun air itu suci dan mensucikan, tapi makruh. Namanya apa Pak? Musyammash. Apa? Ma'ul musyammash. Air yang terjemur. Nah itu suci tapi suci mensucikan tapi kan hukum ada 5 Pak ya. Pak, hukum taklifi kan ada 5 ya. 1 wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Betul Pak? 5 itu. Nah air musyamas itu Pak sekalian, itu makruh. Apa? Makruh. Digunakan untuk bersuci. Itu ketiga. Yang keempat, hukum air yang keempat adalah air yang bernajis. Apa? Air yang bernajis. Itu ada 2 macam. Air sedikit itu artinya kurang dari 2 kulak. Kulak itu banyak nih penafsiran beda-beda. Di antaranya 1 panjang 1/4 hasta, lebar 1/4 hasta, tinggi 1/4 hasta. Itu pendapat ya. Kalau di atau ini ya Pak. Kalau dianalogikan ke sentimeter, ada yang mengatakan 91,8 cm. Ya. Dia mengatakan 1 hasta itu sama dengan 41 cm. Gitu ya. Kalau di liter air kan, pakai liter, dia mengatakan 270 meter. Liter. Nah, jadi kalau apa tuh kulak Pak? Tempayan lah berarti. Apa? Tempayan. Tampayan. Dulu saya waktu kecil kulak itu saya pikir kulah, itu nggak kulah Pak. Dulu orang tua punya kulah tuh Pak. Kesina lele, lalu gitu kulah. Jadi bukan kulah itu Pak. Jadi kulah itu artinya tempat lah ya, tempat di mana air itu terkumpul. Nah kalau terkumpulnya itu sampai berapa tadi? 200 berapa tadi? Saya tulis juga kemarin ya. Cari-cari ya 216 liter atau 270 liter. Kita ambil yang tinggi aja ya. 270 liter. Karena perbedaan itu terjadi karena ya menganalogikan ya. Seperti safar itu gitu, Pak. Seperti juga nisob emas juga kan berbeda itu. Kalau Imam Asy-Syafi'i safar itu 96 km itu. Tapi ada juga mengatakan 85 km kan. Itu kan udah dan lain sebagainya lah. Nah, jadi kita ambil yang minimal aja kali ya kalau ini ya, atau yang maksimal 270 liter gitu Pak. Jadi kalau ada tempat yang isi airnya 270 liter itu sudah melebihi dua kulak atau itu udah 2 kulak. Nah, kalau kurang dari situ berarti itu air sedikit namanya Pak. Jadi al-ma'ul qalil itu artinya air yang kurang dari 2 kulak gitu kira-kira. Kesimpulannya begitu. Al-ma'ul kasir, air yang lebih dari 2 kulak. Ini saya nukil ya. Al-ma'ul qalil wa kasir. Air itu qalilun wa kasirun. Sedikit dan banyak. Al-qalil yang dimaksud dengan air sedikit adalah maduna al-kullatain. Air yang kurang dari 2 kulak. Wal kasir, air yang banyak itu kullatani fa'aksa. Jadi air yang lebih dari 2 kulak atau 2 kulak itu. Atau air yang 2 kulak atau lebih. Itu namanya air banyak. Nah kemudian bagaimana hukumnya tadi kan? Kalau air itu kemasukan najis, ini yang sedikit Pak ya. Kalau air sedikit kemasukan najis, jadi kurang dari 270 liter itu ya air. Ya, kemasukan najis itu sudah disebut dengan air mutanajis. Apa Pak? Air mutanajis. Walaupun
tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah juga baunya. Launuhu, rihuhu, wa ta'muhu. Contohnya gini konkretnya. Kalau satu ember air itu sedikit atau banyak, Pak? Sedikit, Pak. Karena kurang dari 2 ku. Kemasukan kotoran tikus misalnya. Sedikit. Pertanyaannya, apakah itu air mutanajis atau tidak? Itu mutanajis. Air mutanajis. Jadi kalau air itu sedikit, kurang dari 2 kulak, kemasukan najis, walaupun tidak berubah launnya, warnanya, muhu rasanya, atau rihuhu, baunya, itu sudah termasuk disebut dengan hadis air mutanajis. Nah, hukumnya apa? Air mutanajis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik untuk mandi besar ataupun untuk apa tadi? Menghilangkan hadas. Hadas kecil atau hadas besar lah gitu kira-kira ya, untuk wudhu dan sebagainya. Itu yang pertama tentang air mutanajis. Nah, sekarang air mutanajis yang banyak. Berarti 2 kulak atau lebih. Kalau air banyak atau 2 kulak tadi, kemasukan najis. Kalau tidak berubah, tidak berubah warnanya, rasanya, atau baunya, maka itu disebut dengan air mutlak. Bisa untuk bersuci. Tapi kalau air yang 2 kulak itu, Pak, kemasukan najis sampai berubah, ya Pak ya, warnanya, misalkan air di tempayan, di bak mandi, lebih dari 2 kulak, kemasukan kotoran manusia, supaya konkret lah ya, sampai berubah itu jadi koneng warnanya, ya, berubah juga baunya, jadi bau kicai ya gitu. Walaupun sudah 2 kulak, itu mutanajis. Tetapi kalau air di bak itu kemasukan tadi kotoran cicak atau kotoran apa tadi? Kotoran kambing satu yang kemasukan. Tidak merubah bau, tidak merubah rasa. Itu boleh digunakan untuk bersuci. Paham Pak ya? Ini saya kira dengan hukum air mutanajis. Jadi ukurannya ya 2 kulak itu Pak. Jadi air itu ada 2 macam. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Untuk menentukan ya kesucian dan mensucikan itu dalam konteks air mutanajis. Kalau air itu sedikit kemasukan najis, udah itu disebut dengan air mutanajis. Walaupun tidak merubah bau, rasa dan warna. Tapi kalau air itu banyak, 2 kulak atau lebih dari itu, kemasukan najis selama tidak merubah warna, rasa, dan juga bau, maka itu boleh untuk bersuci. Tapi kalau sudah berubah ya 3 itu ya udah, itu disebut dengan termasuk air mutanajis. Sekarang apa saja benda-benda yang najis? Nah, ya, Bapak sekalian, ngebut aja ya. Benda-benda yang termasuk najis, pertama bangkai binatang, kecuali manusia. Bahkan ada yang mengatakan binatang darat. Ya, jadi semua bangkai binatang itu najis, kecuali ada yang kecualinya ya. Mayat manusia. Kalau manusia itu najis, mayatnya nggak dimandiin dong, Pak ya. Ya, itu karena manusia itu makhluk yang mulia, Pak ya. Walaqad karomna bani Adam. Justru adanya mandi itu ketentuan mandi bagi mayit untuk menghilangkan kotoran dan untuk suci dia ya ketika menghadap Allah. Jadi semua bangkai itu apa Pak? Najis. Bangkai terutama binatang seperti ya bangkai kambing, ya, bangkai apa lagi? Sapi apa ya? Ayam dan sebagainya. Ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 3 kan? Hurimat alaikumul maitatu. Apa Pak? Hurimat alaikumul maitat.
Jadi haram juga bangkai itu untuk dimakan ya. Dan dalam konteks tadi bersuci juga menjadi najis. Yang kedua darah, sama ya. Wadamu kan darah. Darah itu juga apa Pak? Najis. Tapi ada dua bangkai dan dua darah yang tidak najis. Ya, yang pertama kalau bangkai itu namanya sama. Ikan itu nggak najis Pak. Jadi boleh dimakan Pak. Terutama semua binatang laut itu apa? Halal. Kecuali satu ya. Nyiloroki dua kali ya Pak ya. Termasuk juga apa bangkainya Pak ya. Itu sama apa? Ikan Pak. Yang kedua yang juga apa namanya? Aljarod. Belalang. Belang tuh boleh Pak. Termasuk bangkainya kan, Bo? Belalang. Apa belang itu Pak contohnya? Simut, simut Pak. Simut ya, itu boleh tuh bangkai. Kalau apa namanya tadi? Kalau darah itu dua yang boleh. Al-kabid dan tihan. Itu hati dan limpa. Apa Pak? Al-kabid itu hati. Kalau atihal apa? Limpa. Jadi boleh tuh makan hati. Tapi yang dalam arti dimakan Pak ya. Karena ada juga arti manawi. Makan hati jelma. Itu dimakan hati itu artinya boleh. Al-kabid itu boleh. Tapi secara umum namanya darah tidak boleh. Dan itu ada najis. Ya. Jadi Bapak sekalian ini ada hadis yang berbunyi uhilat lana maitatani wadamani. Dihalalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah gitu ya. Apa bangkai Pak? As-samak pertama. Bangkai ikan. Yang kedua al-jarod, belalang. Kalau darah wal kabidu wattiha, yaitu hati dan limpa. Nah, ini baru tapi secara umum kalau ada darah itu ya yang menempel pada baju ya darah binatang Pak ya. Nah, sebagainya itu sudah najis. Harus dibersihkan dulu najis. Karena darah termasuk barang yang bernajis. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu wadamu. Ya. Yang ketiga nanah. Apa Pak? Nanah. Jadi kalau ada nanah di baju, di badan, dan di tempat sholat atau di mana saja ya itu harus dibersihkan, disucikan maksudnya. Karena itu apa Pak? Najis. Kalau kita sholat menempel darah atau nanah tadi, itu sudah dasar sholat. Karena itu berarti memakai pakaian yang bernajis. Makanya tidak boleh tuh misalkan di sini ada maaf ya kotoran kucing. Ya. Boleh nggak Pak? Ini kan najis ya. Berarti bernajis tempat itu dibersihkan. Nanti ada saya membersihkannya kan 3 macam kan. Karena ada 3 macam benda yang di situ. Ada mugolazoh, mutawasitoh, mukhafafah. Masing-masing punya cara untuk membersihkannya. Kembali ke bahasan kita benda-benda yang bernajis. Satu bangkai, binatang darat terutama ya. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga nanah. Karena nanah itu darah yang membeku kali ya. Membusuk maksudnya. Darah yang membusuk namanya nanah. Baik cair maupun menggumpal. Itu sama aja. Kan cair utas saeutik sarua wae nya. Nah, itu najis. Nanah. Kemudian yang keempat, segala benda cair atau apa saja yang keluar dari dubur dan kubul. Ya. Nah, baik keluar dari binatang atau manusia. Kalau dubur kan berarti apa kotoran besar ya. Kotoran. Kalau kubul pipis berarti ya. Dubur itu belakang Pak. Kalau kubul depan. Jadi setiap ya benda cair lah atau apapun juga namanya, kalau dia keluar dari dubur dan kubul itu najis.
Seperti konkretnya pipis dan lah gitu. Ya. Jadi kalau ada orang pipis ya, kemudian nggak bersih, nggak istinja, nanti ada bab istinja Pak ya. Sampai celananya itu kena pipis, itu bernajis bercelananya. Maka kalau dia sholat nggak sah, karena masih pakai yang bernajis. Atau pipis anak kecil di masjid, ya nggak dibersihin, itu berarti bernajis itu tempatnya. Ketika sholat nggak sah itu, ya karena di tempat yang bernajis harus dibersihkan dulu. Apalagi kalau ada kotoran besar, nampuyaknya tidak boleh itu. Walaupun itu dari binatang, kotoran besar atau binatang. Jadi seperti misalkan pipisnya apa Pak? Kucing, Pak ya. Atau maaf kotoran kucing itu hati-hati juga tuh ya. Jangan sampai apalagi kotoran anjing ya, pipis anjing itu menjadi bernajis. Jadi ingat Pak ya, di situ pada pakaian, tempat dan badan. Itu najis Pak. Kalau hadas itu pada badan. Ingat Pak ya. Jadi kalau hadas itu membersihkan hadas itu pada badan. Kalau bernajis pada 3 Pak. Pakaian, badan dan tempat. Jadi itu yang keempat. 3 ya. 4. Segala benda cair atau apa saja yang keluar dari 2 pintu. Kecuali 1 Pak. Air mani. Jadi air mani tidak najis. Ya. Jadi kalau ada orang mimpi ya, pada isya teh pakai sarung masihnya. Terus mimpi dia. Dalam mimpi itu keluar air mani. Terus sholat pakai sarung itu. Sah nggak Pak? Sah. Karena mani tidak najis. Yang di situ ada air pipis, kotoran dengan madhi. Itu madhi Pak? Madhi itu ya itu najis. Harus disucikan. Jadi pipis maji lah ya. Itu najis. Baik Pak, sedikit lagi Pak ya. Sabar dikit, baru jam 5 ya, lewat 5.3 tapi ya. Banyak lewatnya. Dikit lagi Pak ya. Ini ada berapa nih? 7. 3 lagi nih. Arak. Setiap minuman keras yang memabukkan itu najis. Arak, khamr. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ridsun min amali syaiton fajtanibu. Ridsun itu dia najis, kotor. Jadi kalau ada ya, tapi insya Allah kita tidak ya. Nah kita tidak minum khamar kan? Ya, tapi kalau ada khamar yang menempel di tempat, di badan dan di di baju dibersihkan. Karena itu sudah bernajis. Yang keenam anjing dan babi. Ini 2 dia. Disebutkan juga tuh ya. Bahkan khusus untuk anjing itu ya dan babi dua-duanya bukan ya. Itu dianalogikan kan. Kalau dijilat terus dicuci ya dengan 7 kali ya. Ya. Yang 1 kalinya itu pakai tanah. Itu hadis itu ya. Jadi ini juga najis. Jadi namun ayah anjing ya, terus ya menjilat lantai kita atau menjilat badan kita, menjilat juga apa tadi? Pakaian itu sudah bernajis tempat badan pakaian. Harus dibersihkan, disuci. Nah, mensuci itu najis bugolajo kan? Najis bugolajo. Nanti ada caranya. Yang penting anjing dan babi itu ada najis. Makanya disebut dalam Al-Quran wala mal khinzir. Yang terakhir Pak, ya yang terakhir yang 7 bagian binatang yang diambil dari tubuhnya ketika hidup. Nah, ini barangkali perlu penjelasan juga. Jadi ketika hidup ya itu tidak bisa bernak. Kalau meninggalkan kalau mati ya kan bisa dimakan kan seperti ayam disembelih ya. Nah, itu boleh dimakan. Tapi ketika masih hidup itu bernajis ya. Bagian binatang yang diambil ya bagiannya. Terus sekalian itu barangkali 7 benda yang termasuk bernajis. Dan benda najis ini ada 3 kategorinya Pak. 1 namanya ya mugolazoh,
najis berat, 2 mutawasitoh, najis ringan, 3 najis sedang, 3 mukhaffafah. Apa? Mukhaffafah, najis yang ringan. 1 berarti mugolajo, berat, 2 mutawasitoh, sedang, 3 mukhaffafah, yaitu yang ringan. Yang masing-masing ini memiliki cara untuk membersihkannya. Ya. Tapi jangan sampai kita bercanda berlebihan. Ada orang bercanda sampai berantem kan. Gara-gara nyebut temannya itu najis mugolazo katanya. Itu terlalu itu. Aduh, jangan deket-deket lah. Ini najis mugolazo katanya. Itu gara-gara begitu bercanda jadi berantem tuh. Sebut najis mugolazo. Nah, ini tidak boleh. Ini kan hanya untuk tadi binatang tadi ya. Mugolazo, mutawasitoh, muhaffaf. Bapak sekalian, saya kira materi ini sering kita dengar, Pak ya. Ketika kita di SD dulu barangkali ya, sudah belajar tentang tohar. Tapi sengaja saya sampaikan bab ini setelah kita bicara akidah, bicara akhlak, bicara fikih munakahat, fikih muamalah, dan sebagainya. Agar ya, jangan sampai ada kesan ngaji teh berenang di cai wae. Sepekan di cahaya. Dan juga kita sudah siap lah dengan perbedaan-perbedaan. Karena nanti ada perbedaan, Pak. Itu kalau kita bicara fikih ibadah itu banyak perbedaan, Pak. Termasuk nanti begini, yang membatalkan wudhu, ada tuh bersentuhan laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ini bisa berbeda nih. Nah, di antara kita ada juga kalau bersentuhan nggak batal kan? Ada yang batal. Ini kalau nggak dipahami dengan baik kan bisa parasehat lah ya, gara-gara kitunya banyak. Nah, nanti dengan kita mengkaji insya Allah ya, bagi yang batal ya silakan aja ya, wudu lagi ya. Bagi yang nggak batal, yang penting ada landasannya kan. Tahu kunaon tebata teh kunaon, apa landasannya. Bagi yang batal juga tahu. Kayak begitu Pak. Sama dengan talak, ya, sama juga dengan misalkan wal mutallaqat. Kan banyak itu dalam Al-Quran itu ada ayat atau kata yang muradif, Pak. Ada kata yang muradif, yang sinonim. Itu mempengaruhi pada multitafsir, multi tafsir. Seperti arti al-qur'u, perempuan yang ditalak oleh suaminya menunggu idahnya 3 kali kuru. Sasata kuru. Ini ada tafsir yang berbeda ya. Kuru itu ada suci, ada al-haid. Nah, maka untuk itu ya sekalian mudah-mudahan dengan kita belajar fikih ibadah ini, jika ada perbedaan ya kita akan sampaikan perbedaan itu ya. Namun yang kita ambil yang mana yang lebih arja. Seperti ihram, ada yang di bawah apa? Telinga, ada yang di atas dada. Nah, itu kan ada dua-duanya kan? Yang nggak ada di belakang, yang Allah aja yang ada. Kalau masih segini, begini itu masih ada landasannya. Ada yang di sini, coba ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, gitu ya. Nah, saya kira itu, makanya kadang-kadang kalau disuruh ngajar fikih ibadah, nggak mau tuh, yang lain aja ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus belajar ya, agar kita tahu kenapa batal, kenapa tidak, kenapa di sini, kenapa di sini. Yang penting ada landasan. Betul Pak ya? Saya kira itu sekalian kita ke depan akan juga belajar itu barangkali. Ya, jadi bab toharoh ya. Tinggal berarti tadi cara menghilangkan najis Pak ya. Jadi ada 3 macam najis dan cara menghilangkannya. Insya Allah pekan depan kita bicara itu dan nanti masuk ke misalkan bab wudu, juga bab mandi besar, bab tayamum. Mudah-mudahan sekalian kita panjang umur Pak ya. Ya, berkah umur kita, sehat lahir batin, kemudian juga tentu rezekinya melimpah ruah Bapak ya. Berkah juga dimudahkan urusan kita ya. Istiqomah terus dalam iman dan amal soleh dan dalam talim-talim dimanapun berada, dan ketika meninggal kita husnul khotimah. Insya Allah Allah perkenankan kita masuk surganya ya dengan berjamaah insya Allah. Al-Fatihah.